kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, amin. Ngomong biasa luar biasa saja hampir-hampir salah, biasa di luar gitu ya. Harapan saya semuanya tetap dalam sukacita Tuhan ya. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Dan kita lanjutkan dengan Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita lanjutkan dengan Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan baca ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka kau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang coba membunuhnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas dari rumahnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menduga pada sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sama-sama, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jemaat yang kekasih, hari ini kita bicara tentang kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Saya punya pengalaman yang Tuhan boleh tempatkan di tengah-tengah kehidupan saya, secara khusus pada tahun 2000. Di mana pada saat itu saya berstatus sebagai pendeta muda, dan saya berada pendeta atau gembala penuh di Tokyo pada saat itu adalah pendeta Atsumi, dan saya sebagai pendeta muda yang boleh menjadi asisten beliau. Ada seorang jemaat di Tokyo mengalami sakit dan masuk ke rumah sakit di daerah Omiya, Saitama. Dan waktu itu pendeta Atsumi sedang tugas, kalau tidak salah sedang reli misi, dan beliau katakan pada saya untuk mengunjungi jemaat tersebut. Namun rumah sakit dari stasiun itu sangat jauh, sehingga dari stasiun itu harus naik bis. Puji Tuhan, akhirnya saya naik kereta menuju ke stasiun tersebut. Dan saya mendapatkan bis yang menuju ke arah
rumah sakit tersebut. Tapi ketika saya naik dan turun, ternyata saya salah turun haltenya. Kelewatan jauh dari rumah sakit tersebut. Nah, saya bahasa Jepangnya saya hanya tahu Onaka suita, toire doko desu ka? Dan saya hanya hafal kata rumah sakit itu bioin. Itu saya baru datang masalahnya, bioin. Nah, saya coba cari-cari jalan kiri kanan, coba cari tentang rumah sakit tersebut. Saya tidak dapat. Ada seorang nenek, obasan, sambil bawa anjing, gendong anjingnya. Kemudian saya memberanikan diri, saya tanya, suminase, nande, katanya. Kemudian saya tanya, bioin. Bioin? Ternyata ngerti. Kemudian dia tidak banyak ngomong. Dia berdiri, coto mate ne. Nah, hari ini baru saya tahu coto mate itu. Dulu saya nggak ngerti apa dia bilang itu. Begitu ya. Jadi dia berdiri, saya juga berdiri. Kemudian ada taksi yang lewat, dia tahan. Dia masuk ke dalam taksi, saya pikir dia masuk tuh jalan. Dia masuk ke dalam, habis itu dia panggil-panggil saya suruh masuk ke dalam. Akhirnya saya ikut masuk ke dalamnya, bersama dengan anjingnya. Maksudnya bukan saya yang gendong anjingnya. Dia yang gendong anjingnya, saya ikut di dalamnya. Apa yang terjadi? Kami jalan, dan dia arahkan, dia minta supaya supir itu membawa kami ke bioin yang dekat di situ. Rumah sakit yang dekat di situ. Akhirnya, dia suruh saya, soto matene, dia ulang kalimat ini. Kemudian saya tunggu di dalamnya, di dalam taksi tersebut, dan akhirnya dia pergi, dia masuk ke dalam, dia pergi tanya. Dia tulis namai. Akhirnya saya tulis nama jemaat tersebut. Dia coba masuk ke dalamnya, dia tanya. Ternyata tidak ada di rumah sakit itu. Dia masuk kembali. Cato matene. Dia ngomong lagi dengan supir taksinya, bawa lagi ke rumah sakit berikutnya. Akhirnya, sampai di rumah sakit sana, dia tetap suruh saya tunggu, dan dia masuk ke dalamnya, dia tanya lagi. Ternyata jemaat yang sakit itu ada di rumah sakit itu. Akhirnya dia datang kembali, dia panggil saya dan disuruh keluar, dia bilang, katanya. Karena dia juga nggak ngerti, dia pasti tahu bahwa saya juga nggak ngerti bahasa, dia juga sudah tua, telinganya juga mungkin hampir tidak kedengaran. Jadi akhirnya dia naik kembali ke taksi, ke dalam taksi tersebut. Saya mau ambil uang, saya bayar taksi tersebut. Akhirnya dia kembali. Saya tidak tahu nenek itu sudah sampai di mana sekarang. Tetapi satu hal yang saya pelajari adalah orang di luar Kristus pun, saya tidak tahu dia orang percaya atau tidak. Tetapi saya percaya bahwa di luar Kristus pun banyak kemurahan, hati yang murah itu ada di sana. Betul ya? Bahkan bukan hanya itu. Bulan Desember saya melayani di KMKI di Tokyo, Keluarga Masyarakat Kristen Indonesia di Tokyo. Saya turun dari Street Meguro, saya langsung naik ke taksi, kemudian saya tanya, tahu nggak Sogakonya Indonesia? Dia nggak tahu. Oke, sekarang saya bilang, Michi wakaru, dozo. Akhirnya dia jalan. Sampai masuk ke dalamnya, mutar-mutar di dalamnya. Karena ada perubahan jalan, jadi saya bingung. Dia mutar-mutar, dia bilang, doko, masugu. Dia jalan lagi, jalan. Doko, saya bilang, hidari. Padahal saya juga feeling itu. Akhirnya, nggak ketemu. Kemudian saya bilang, koko desu. Hah? Nayo, sogako nayo. Katanya, Indonesia sogako nayo. Koko desu, saya bilang. Nah, saya sudah malu masalahnya. Hidari migi, tidak ada dapat kan. Akhirnya stop. Akhirnya saya turun, saya bayar, saya jalan sedikit, saya lihat ada ini kakek tua, yang satu itu, yang pertama nenek tua, ini kakek tua. Kemudian saya tanya, Indonesia nasugaku adoko desu ka? Ini mah sudah lancar. Lucila desu ka? Kemudian dia, ikut katanya. Akhirnya dia jalan, kami dua lagi sambil cerita. Jalan sebentar, contoh matanya. Dia tarik nafas. Ternyata tanjakan. Hosa dia. Akhirnya contoh matanya, dia tarik nafas. Sebentar dia bawa jalan. Dia ikut lagi. Jalan. Mutar. Akhirnya sampai juga di Street. Yuk katanya begitu. Saya bilang, untuk nih hari kata, iya katanya.
akhirnya dia pulang. Dia bukan Kristen. Saya coba tanya sama dia, anak Kristen sekarang. Oh, dia Kristen. Mereka punya kemurahan. Pertanyaannya adalah, kalau mereka punya kemurahan, kalau mereka punya hati yang murah, pertanyaannya adalah, apakah kekristenan juga punya kemurahan hati? Jawabannya adalah, seharusnya punya kemurahan hati. Kalau mereka punya kemurahan hati, kekristenan punya kemurahan hati, apa bedanya mereka yang tidak menjadi orang Kristen tapi mereka punya murah hati, dan kita sebagai orang Kristen kita punya murah hati? Kalau semuanya sama, kualitasnya sama, apa artinya kita menjadi seorang Kristen? Tapi mari kita boleh melihat bahwa walaupun orang di luar Tuhan punya kemurahan hati, kekristenan punya kemurahan hati, tapi ada perbedaan yang ada di dalam kemurahan hati kekristenan dan kemurahan hati orang yang tidak mengenal Allah. Dan perbedaan inilah yang membuat kita mau tidak mau harus menjadi berkat melalui kemurahan ini sendiri. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata murah hati di situ 1 Korintus 13 ayat 4, ketika dia katakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kata murah hati di situ ditulis dengan kata kristemeuomi. Dari bahasa kata dasarnya adalah krestotes. Kata krestotes artinya kesetiaan dilakukan sebagai sebuah kewajiban kepada orang-orang karena adanya covenant. Covenant itu artinya ikat janji kita dengan Tuhan. Jadi kita setia melakukan sebuah kewajiban kepada orang-orang, tetapi landasan kita melakukan itu oleh karena kita ikat janji dengan Tuhan. Kita ikat janji dengan Tuhan. Nah, kalimat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita melakukan sesuatu itu atas dasar ikatan janji kita dengan Tuhan. Jadi tanggung jawab kita melakukan kewajiban itu oleh karena ada janji yang terikat antara kita dengan Tuhan. Mengapa janji itu mengikat kita? Karena Allah sudah memberikan janji itu bagi kita, menyelamatkan kita, yaitu di dalam Kristus. Selanjutnya tindakan Kristus itu harus kita cerminkan kepada orang lain. Jadi tindakan kemurahan yang kita lakukan itu landasannya oleh karena contoh yang Yesus sudah berikan, dan apa yang Yesus sudah berikan itu menjadi sebuah ikatan yang harus menyatu dalam hidup kita, dan kita pancarkan itu kepada orang lain. Sehingga walaupun dia pakai kata kewajiban, kewajiban ini menjadi sebuah perintah yang harus kita lakukan. Tetapi ujungnya dalam tanggung jawab kita melakukan ini adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Saya tidak tahu nenek yang menolong saya itu, apakah dia menyadari bahwa tanggung jawab dia melakukan itu adalah satu ikatan janji dia dengan Tuhan atau tidak? Apa itu? Bapak tua yang mengantar saya sampai kepada sekolah Republik Indonesia untuk melayani di sana, sampai ngos-ngosan, kira-kira ketika dia melakukan kemurahan itu pada saya, apakah memang kemurahan itu ikatannya, sumbernya daripada Tuhan apa tidak? Tetapi bagi orang percaya, orang Kristen, kemurahan harus dilakukan sebagai sebuah kewajiban atas landasan covenant kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Allah. Maka kalau Allah mengikat perjanjian dengan kita untuk menunjukkan kemurahan itu, karena Allah sudah memberikan kemurahan bagi kita, maka kalau kita tidak melakukan kemurahan itu, maka kita bukan orang yang telah mengikat janji dengan Tuhan. Maka sekali lagi, orang yang mengikat janji dengan Tuhan, memiliki covenant dengan Allah, dia harus melakukan itu sebagai bukti perjanjian kasihnya dengan Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan itu ujungnya kepada Tuhan. Ujungnya kepada Tuhan. Sekali lagi, apa itu kebaikan?
kebaikan, ketika saya melakukan kebaikan, kebaikan itu tujuannya bukan untuk saya, tujuannya bukan bagi yang menerima, tapi ujung daripada tujuan itu kembali kepada sang kebaikan itu sendiri. Siapa itu? Tuhan Yesus, Tuhan Allah sendiri. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, ujung dari kemurahan adalah kembali kepada Tuhan. Mengapa itu penting? Kalau ujung kemurahan bukan kembali pada Tuhan, maka bisa saja ada potensi semakin kita berbuat kemurahan, semakin kita berdosa di sana. Betul? Karena ada potensi kita melakukan yang baik. Oleh karena kita merasa saya lebih tinggi daripada orang itu, saya lebih hebat daripada orang itu, maka saya melakukan kebaikan pada orang yang di bawah saya. Yang kedua, saya melakukan kemurahan supaya orang melihat bahwa saya punya kelebihan, dan di situ ada inti kesombongan di sana, ada inti penyembahan ilahi, penyembahan diri sebagai ilah di sana. Tapi ketika kita melakukan sebuah kemurahan, ujungnya kembali kepada Allah, maka otomatis motivasi kita dalam kemurahan itu benar. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita melihat akan hal ini, saya membawa kita untuk melihat satu teks. Saya pikir tidak perlu baca. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, itu intinya bilang begini. Ada orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata begini, ketika aku lapar, engkau tidak apa? Memberi aku? Nah, mungkin lapar ya, memberi aku minum, dan mungkin ya. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku apa? Minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku apa? Ketika aku diada dalam penjara, engkau tidak apa? Mengunjungi aku. Nah, ayat ini sepertinya menyatakan begini. Kita melakukan kemurahan supaya kita mendapatkan keselamatan. Betul ya? Jadi kalau lihat orang lapar harus kasih makan, lihat orang haus harus kasih minum, lihat orang telanjang harus kasih pakaian, kalau ada yang di penjara harus dikunjungi. Artinya apa? Sepertinya bahwa kita harus melakukan sebuah kemurahan. Ujungnya adalah kita diselamatkan. Itu konsepnya, sepertinya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Yang benar adalah saya melakukan kemurahan sebagai bukti saya sudah diselamatkan, dan keselamatan itu sebagai bukti saya sudah menerima kemurahan. Maka saya mengalirkan kemurahan itu dengan bermurah hati kepada orang lain. Maka bukan karena saya melakukan kebaikan baru saya mendapatkan keselamatan, tapi karena saya sudah mengalami kebaikan Allah, saya sudah mengalami kemurahan Allah, maka kemurahan Allah itu mengalir dengan sendirinya kepada orang lain. Tapi ujung daripada kemurahan itu adalah kembali kepada kemuliaan Tuhan, kebesaran nama Tuhan. Nah, setelah kita mengerti bagian ini, kita boleh sungguh lagi melihat orang yang bermurah hati itu memiliki sikap seperti apa. Orang yang memiliki Kristotes itu seperti apa. Kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 mengajarkan kita sikap orang yang bermurah hati. Kita baca ayat yang ke-29. Ayat 29. Lukas pasal 10, ayat 29. 1, 2, 3. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Di sini kita menemukan ada seorang yang datang pada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan dia bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan saya, orang ini pertanyaannya rohani apa tidak? Bagus atau tidak? Pikir dong. Apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh apa? Hidup yang kekal. Pertanyaannya rohani apa tidak? Rohani bukan? Alkitabiah apa tidak? Alkitabiah? Yang bilang Alkitabiah angkat tangan, supaya saya tahu dulu mana orang-orangnya ini, supaya PA harus dipaksakan, harus datang. Alkitabiah apa tidak? Alkitabiah angkat tangan. Kita semua lagi belajar, salah tidak apa-apa. Nanti hukuman di sorga. Dihukumin sorga nggak apa-apa, kalau dihukumin neraka nggak apa-apa. Katanya dihukum di sorga boleh, dihukum neraka nggak mau katanya. Udah angkat tangan, nanti hukum di sorga. Minimal push up aja gitu kan. Oke, terima kasih ada yang angkat tangan, itu tandanya jujur.
Tapi tidak tahu benar apa tidak. Oke, jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat kelihatannya pernyataannya rohani. Kelihatannya pertanyaannya adalah Alkitabiah, tapi tidak Alkitabiah. Mengapa demikian? Karena dia datang, dia punya statement yang mengatakan bahwa guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Artinya, hidup yang kekal itu didapatkan karena dia berbuat sesuatu. Betul? Berarti dalam konteks seperti Matius 25, saya berbuat. Saya memberi orang makan, saya memberi orang minum, saya memberi orang pakaian, saya mengunjungi orang supaya saya mendapatkan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal adalah kontribusi daripada saya. Betul? Berarti apa? Dia melakukan ini tujuannya bukan murni, tetapi tujuannya barter. Betul? Barter apa? Barter dengan hidup yang kekal. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau barter-barter sama kita. Kalau Tuhan mau barter sama kita, Tuhan tuntut satu hal. Aku sudah mati bagi kamu. Semua harus mati bagi Kristus. Mau siap mati. Itu kalau mau barter sama Tuhan. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau barter-barter. Tetapi Tuhan hanya mau kasih karunia buat kita. Sehingga ketika dia bertanya demikian, Tuhan menjawab. Kelihatannya seperti Tuhan setuju. Tapi di sini Tuhan mau bongkar siapa dia. Maka di situ Tuhan katakan pada dia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan apa? Jangan lihat di sini, rontok nanti. Dan apa? Kasihilah sesama manusia apa? Seperti dirimu sendiri. Nah, kata Yesus, orang itu menjawab. Kemudian Yesus berkata, oh itu betul. Tapi apa yang terjadi? Dia membenarkan dirinya. Bagaimana dia membenarkan dirinya? Siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia? Mengapa pertanyaan itu muncul? Oleh karena dia sudah punya batasan lingkup kemanusiaan itu sendiri. Padahal Tuhan katakan kasihlah sesamamu manusia. Artinya apa? Siapapun juga harus dikasihi. Tetapi karena dia orang Yahudi, maka dia bilang siapakah sesamaku manusia? Orang yang bermurah hati tidak pernah mempersempit lingkup sesamanya. Tetapi di sini kelihatannya dia bermurah hati. Kelihatannya dia rohani. Kelihatannya dia mencari keselamatan. Tapi ketika Tuhan bilang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dia mulai membatasi lingkupnya. Siapakah sesamaku manusia? Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, sesamaku manusia adalah dia adalah orang Yahudi. Sesamaku manusia, ketika dia orang Farisi, sesamanya adalah orang Farisi. Kalau dia ahli Taurat, sesamanya ahli Taurat. Kalau dia orang Yahudi, sesamanya hanya orang Yahudi. Mengapa demikian? Bagi mereka orang Samaria, orang Yunani, orang Romawi, mereka itu adalah kayu bakar neraka. Jadi mereka bukan sesama bagiku. Maka ketika dia bertanya seperti itu, mau menunjukkan dia murah hati apa tidak? Dia tidak murah hati. Kelihatannya rohani, tapi rohani membungkus sesuatu yang tidak rohani dalam hidupnya. Maka mari kita boleh belajar. Orang yang murah hati, lingkup pergaulannya, lingkup sesamanya tidak sempit. Tetapi hatinya begitu luas, pergaulannya begitu luas. Dan kepada siapapun, dia akan bisa memberikan kemurahan itu. Karena dia tahu, di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Betul? Maka otomatis dia juga menunjukkan kemurahan itu kepada siapapun juga. Alkitab berkata bahwa Tuhan menurunkan matahari bagi apa? Tuhan menurunkan matahari bagi? Tuhan menurunkan hujan bagi orang apa? Orang jahat dan orang baik, betul? Tuhan memberikan matahari bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Artinya apa? Ketika Tuhan memberikan wahyu umum, Allah tidak pernah memberikan wahyu umum hanya untuk kepada orang percaya. Orang percaya. Kristen belum tentu percaya, tapi orang percaya. Wahyu khususlah yang diberikan kepada orang percaya, tapi wahyu umum itu diberikan. Tuhan tidak bilang begini, aduh
Ya udah, bagian Medan, bagian Manado, bagian Timor, bagian Papua, mayoritas di sana orang Kristen. Kalau begitu matahari untuk mereka saja. Yang lain gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, begitu ya. Oh, kalau begitu yang ini orang Kristen. Kemudian di bagian Jawa dia mulai lihat orang Kristen. Kalau begitu hujan buat mereka saja, yang lain tidak usah. Tidak seperti itu. Tuhan memberikan kemurahannya kepada semua orang. Maka dengan kasih kita kepada Tuhan, kita juga memberikan kemurahan kepada semua orang yang membutuhkan kebutuhan kita, membutuhkan kita. Sehingga dengan demikian, ini poin yang pertama. Jangan seperti orang Yahudi yang kelihatannya rohani, tapi hidupnya rohana. Karena dia membatasi kepada siapa dia harus menolong. Dan ketika dia membatasi seperti itu, motivasinya tidak murni. Sekali lagi, jangan sampai kita melakukan kemurahan karena kita punya motivasi yang tidak baik di sana. Supaya orang menghormati kita, orang menghargai kita, orang melihat bahwa kita lebih daripada dia dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Dan jangan sampai kita hanya menolong. Contohnya saya orang Timor, saya hanya menolong orang Timor. Tidak boleh seperti itu. Tetapi semua orang sama di hadapan Tuhan. Dan ketika seseorang diperhadapkan Tuhan di depan kita, dan kita tahu tentang kekurangannya, kita tahu dia membutuhkan itu, jangan menahan apa yang ada padamu, tapi salurkan itu kepadanya. Karena apa? Ada saat yang berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kadang berkat itu bukan untuk kita, tapi Tuhan titipkan melalui kita untuk diberikan kepada orang lain. Saya berikan contoh. Ketika ada orang buta sejak lahir duduk di pinggir jalan, dia tidak pernah meminta supaya Tuhan menyembuhkan dia. Tetapi murid-murid bercakap-cakap kepada Yesus ketika mereka lewat dan melihat orang buta ini. Kemudian murid-murid itu bertanya, apakah karena dosa orang tuanya atau karena dosanya dia mengalami sakit ini, mengalami kebutaan ini? Tuhan katakan, bukan karena dosa orang tuanya, bukan dia, tapi melaluinya perbuatan Allah dinyatakan. Hanya dengan percakapan itu Tuhan bawa orang ini dan Tuhan sembuhkan dia. Padahal orang ini tidak minta. Tetapi bagaimana dia menerimanya? Dia menerima melalui percakapan murid-murid. Betul ya? Jadi karena percakapan ini, hati Tuhan berbelas kasihan pada orang ini. Dan pada saat itulah waktu Tuhan untuk menunjukkan perbuatan Tuhan. Jadi orang ini mendapatkan berkat. Bukan karena dia minta, bukan karena dia usaha, tapi berkat itu muncul oleh karena percakapan daripada murid-murid. Percakapan murid-murid adalah sarana untuk mengalirkan berkat Tuhan kepada orang ini. Jadi mari kita boleh melihat, ada saatnya Tuhan berikan berkat buat kita, tapi jangan pegang erat-erat berkat itu. Kadang Tuhan titipkan berkat itu untuk orang lain, untuk pelayanannya, untuk gerejanya, untuk aktivitas menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga mari kita peka dengan suara Tuhan. Jangan sampai kita boleh sungguh lagi menggenggam erat itu. Sepertinya semuanya adalah milik kita. Padahal kita lupa ada saatnya di mana itu bisa menjadi Tuhan hanya titipkan melalui kita. Dan kita salurkan kepada orang lain. Banyak orang berpikir, kalau Tuhan sudah kasih saya berkatnya itu untuk saya. Padahal dia lupa. Kadang Tuhan titipkan itu. Nanti kita akan lihat dalam poin yang ketiga. Jadi di sini, orang yang bermurah hati, lingkup untuk menolong, itu tidak dibatasi hanya pada orang-orang tertentu. Tetapi itu kepada siapapun juga dia akan menolong. Hal yang kedua, yang bisa kita lihat di sini adalah orang yang memiliki kemurahan hati, tidak hanya membatasi, tidak boleh membatasi lingkupnya. Tetapi hal yang kedua, mari kita baca ayat 31. 1, 2, 3. Kebetulan, apa itu? 1, 2, 3. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari apa? Seberang jalan. Nah, di sini kita melihat ada lagi orang, Tuhan kasih contoh. Ada orang yang rohani luar biasa. Imam itu tugasnya apa? Di dalam bait Allah, betul ya? Mempersembahkan korban, mewakili umat di hadapan Tuhan di dalam bait Allah. Lewi, mereka juga adalah keturunan imam. Apa pekerjaan Lewi? Menyalakan lampu-lampu dan membersihkan perabot-perabot yang ada di dalam bait Allah.
Ketika mereka lewat, ada yang menderita di sana. Tolong apa tidak? Mengapa dia tidak tolong? Padahal mereka rohani tidak. Mereka melayani Tuhan tidak. Mereka kelihatan setia dengan Tuhan tidak. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka tidak tolong? Ada alasan yang mengatakan, kalau orang itu sudah mati, jangan disentuh. Kalau disentuh, maka engkau menjadi najis. Itu konsep Taurat, di balik itu yang dipakai sebagai alasan. Tetapi di sini kita melihat, kalau berkaitan dengan berbelas kasihan, mari kita tidak boleh memakai alasan-alasan yang kelihatannya rohani, tetapi meniadakan namanya belas kasihan. Ya, meniadakan belas kasihan. Imam, Lewi, bisa saja tidak hanya alasan itu, tapi mungkin karena kesibukan pelayanan. Mereka harus cepat-cepat pergi, karena mereka harus mungkin menyalakan lampu. Mereka harus membersihkan akan hal-hal yang berkaitan dengan upacara-upacara, seperti baskom dan lain sebagainya. Sehingga mereka menganggap itu lebih penting daripada belas kasihan pada orang ini. Tapi mari kita boleh belajar satu hal. Apapun juga yang kita harus lakukan, itu harus landasannya adalah belas kasihan. Contohnya orang Farisi pernah marah Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Betul ya? Dan mereka katakan Yesus salah. Tapi Yesus katakan apa? Kalau engkau datang dan engkau menemukan seekor domba jatuh ke dalam jurang pada hari Sabat, apakah engkau membiarkan seekor domba itu sampai tetap di situ, sampai selesai Sabat, baru kau angkat dia? Jawabannya tidak. Belas kasihan, kasih menjadi landasan dari segala sesuatu. Engkau menjalankan upacara agama, engkau boleh sungguh lagi melayani Tuhan, tapi kasih dan murah hati tidak pernah ada di dalamnya, maka itu semuanya adalah tong kosong nyaring bunyinya. Bukankah Tuhan pernah berkata, engkau memberikan persepuluhan, ada jintan dan lain sebagainya, tapi engkau meniadakan belas kasihan, maka semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka di sini hal yang kedua yang kita lihat di sini, orang yang bermurah hati adalah orang yang tidak memakai alasan-alasan rohani untuk meniadakan akan kemurahan hati itu sendiri, meniadakan belas kasihan itu sendiri. Tetapi landasan daripada kemurahan itu, ya landasan daripada hidup rohani itu adalah dia menunjukkan kemurahan dan belas kasihan pada orang lain. Sehingga di sini kita melihat satu contoh yang sangat-sangat menyakitkan buat ahli Taurat dan orang Farisi. Karena seorang imam, seorang Lewi yang dianggap sebagai pemuka agama, ternyata di hadapan Tuhan mereka tidak punya belas kasihan. Jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan, tetapi kita tidak punya belas kasihan terhadap sesama kita ketika sesama kita membutuhkan pertolongan kita. Hal yang ketiga yang kita bisa lihat di sini. Mari kita lihat ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang apa? Dalam perjalanan. Stop di situ. Orang Samaria ini siapa dia? Bagi orang Yahudi, siapa itu Samaria? Samaria itu dianggap orang kafir. Walaupun latar belakangnya mereka dulunya sama-sama orang Israel. Tetapi orang Samaria ini akhirnya kawin campur sama Asyur. Karena mereka dibuang ke Asyur pada tahun 722. Dan di sana mereka kawin campur. Dan akhirnya orang Israel yang pulang dari Babelonia, di sana mereka tidak lagi mengakui orang Samaria sebagai orang Israel. Maka orang Samaria dianggap orang kafir. Dan mereka tidak lagi mengakui bahwa orang Samaria berada di bawah hukum Taurat. Maka orang Samaria pun dianggap orang najis. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan kasih contoh tentang murah hati, maka dia situ dia mengangkat seorang Samaria. Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Kemana? Ke tempat itu. Ke tempat itu. Dan ketika yang melihat orang itu, tergerak apa? Hatinya oleh. Sebenarnya kalau dalam teks yang lain dibilang dari Yerusalem ke Yeriko. Ketika dia pergi ke Yeriko, dia melihat ada orang yang perlu ditolong di sana. Pertanyaan saya, dia lewat apa tidak? Dia lewat? Tidak lewat, ha? Apa yang dia lakukan? Kita melihat hal yang luar biasa. Ia pergi kepadanya. Lalu apa? Membalut lukanya. Sesudah itu dengan anggur. Kemudian
Lalu Bawa ia ke tempat penginapan dan merawat. keesokan harinya Menyerahkan uangnya pada pemilik penginapan. katanya, Rawatlah ia dan juga keduanya sampai 3 hari ini. Aku akan menggantinya waktu aku kembali. di sini kita melihat kata-kata yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa dia tidak henti-hentinya menunjukkan perbuatan baik. Betul? Dia datang, dia membuka luka-lukanya, menuangkan anggurnya, dan membalutnya. Tidak stop di situ. Dia angkat orang itu, taruh di atas keledai. Otomatis, tidak mungkin dia juga ikut naik. Dia tuntun orang ini, bawa ke kemah, ke tempat penginapan. Di sana dia bikin apa di sana? Dia mempersilakan orang ini dirawat. Selanjutnya dia membayar. Pertanyaan saya, sebenarnya balutan luka, anggur, kemudian keledai, uang yang dia miliki sebenarnya dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang ini? Untuk siapa? Untuk dirinya, betul. Dia persiapkan itu untuk dirinya. Tetapi ketika dia melihat ada orang yang membutuhkannya, apa yang dia siapkan untuk dirinya, dia relakan itu untuk orang lain. Kalau kita lihat kembali ayat 27, kita lihat kembali ayat 27, kita baca sama-sama. Apa tuh? Apa jawab orang itu? 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan apa? Kasihilah sesamamu manusia, apa? Seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat, imam, orang Lewi hanya menunjukkan kasih kepada Tuhan, tapi mereka tidak pernah menunjukkan kasih pada sesama. Dan mereka mungkin hanya mengasihi diri. Tapi orang Samaria ini, dia mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Apa yang dia siapkan untuk dirinya, dia relakan itu keluarkan untuk orang lain. Akhirnya ketika dia menolong orang lain, seperti dia menolong dirinya sendiri. Karena apa yang dia siapkan bagi dirinya, dia relakan itu berikan kepada orang lain. Ini kemurahan. Orang bisa bermurah hati daripada kelebihan, tapi belum tentu orang bisa bermurah hati daripada kekurangan yang ada. Tapi orang ini, apa yang dipersiapkan bagi dirinya, dia relakan itu kepada orang lain. Dan saya percaya, motivasinya bukan untuk dia dipuji. Kalau motivasinya untuk dia dipuji, tidak mungkin Tuhan memberikan contoh ini. Karena kalau Tuhan memberikan contoh, itu pasti Tuhan sudah lihat sampai pada motivasi hatinya. Maka otomatis motivasi hatinya murni. Jemaat Tuhan yang kekasih. Yang ketiga, orang yang bermurah hati adalah orang yang mampu melakukan firman Tuhan. Yaitu dia mampu mengasihi sesamanya seperti standar dia mengasihi dirinya. Tapi belum tentu kita mengasihi diri kita menjadi satu standar untuk mengukur kita mengasihi orang lain. Tapi orang Samaria itu melakukan itu dalam hidupnya. Mari kita mulai belajar. Apakah kita menjadi orang Kristen? Kita sudah melakukan ini. Dan orang yang tidak bisa melakukan ini adalah orang yang senantiasa di hadapan Tuhan. Aduh, kurang. Nah, orang seperti ini adalah orang yang tidak akan mungkin bisa menyatakan kemurahannya daripada kecukupan yang Tuhan berikan bagi dia. Amin. Maka mari kita bersungguh lagi belajar untuk hal ini. Jangan pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena apapun yang Tuhan berikan itu pasti cukup. Amin itu ya? Betul toh? Cukup? Atau lebih? Lebih kan? Mau ngomong lebih salah juga. Mau bilang cukup salah juga. Gitu ya? Apa itu? Berlipat kali ganda ada bilang. Oh, mantap sekali, berlipat kali ganda. Ada lagi yang ngomong. Kita melihat. Doa Bapa kami mengajarkan cukup. Kalau berlimpah ruah itu berarti itu doa Bapa kami. Jadi mari kita sungguh belajar bahwa orang yang murah hati tidak hanya menunjukkan kemurahannya karena kelebihannya, tapi menunjukkan kemurahannya oleh karena dia menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak hanya menolong dalam kelebihan, tapi dalam kecukupannya pun dia bisa menolong orang lain. Amin. Maka mari kita sungguh sadar. Kira-kira selama ini saya sudah murah hati atau tidak? Coba angkat tangan yang sudah murah hati. Biar cepat sekali. Begitu ya. Gak berani juga ya. Oke, terima kasih. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Ya. Jadi lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kalau bilang kita mengasihi, buktikan bahwa kita murah hati. Murah hati karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan orang yang murah hati tidak membatasi lingkup, dia menolong.
Orang yang murah hati tidak pakai label-label rohani untuk meniadakan kebelas kasihan. Orang yang murah hati, dia menjadikan firman Tuhan menjadi standar untuk dia melakukan kemurahan hati. Standarnya, kalau saya mengasihi diri saya harus mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh terpatri dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita.